Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Fi Abdurrahim hafizahullah taala. Dan untuk menjelaskan kitab ini kita akan menggunakan syarah dari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Husain ibnu Ahmad ibnu Abdullah Al-Ali hafizahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid 1, dan kita saat ini telah sampai pada pelajaran yang kedua atau Ad-Darsu Us-Tsani. Pada pelajaran kali ini kembali kita akan membahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Ya. Yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang isim isyarah haza, dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang zalika. Arti kata zalika dalam bahasa kita terjemahkan dengan itu, ya. Itu. Baik, kita coba baca. Ma zalika. Apa itu? Ya. Pada pelajaran lalu kita telah membahas tentang isim istifham, ya, kata tanya yang bersambung dengan isim isyarah haza. Dan isim istifham yang dapat bersambung dengan haza itu juga bisa bersambung dengan isim isyarah zalika ini, ya. Sebagaimana kita telah bacakan, ya. Ma zalika, apa itu? Jawabannya zalika najmun. Itu adalah bintang. Najmun, bintang. Hadza masjidun. Ini masjid. Wa zalika baitun. Dan itu rumah. Hadza hisanun. Ini kuda. Wa zalika himarun. Dan itu keledai. Azalika kalbun, apakah itu anjing? La zalika qittun, bukan, itu adalah kucing. Ma zalika, apa itu? Zalika sarirun, itu adalah tempat tidur. Man haza, siapa ini? Waman zalika, dan siapa itu? Haza mudarrisun, ini adalah guru. Wa zalika imamun, dan itu adalah imam. Ini maksudnya imam salat, ya. Ma zalika, apa itu? Zalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukkarun wa zalika labadun. Ini gula pasir dan itu susu. Baik, kita telah membaca pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Sekarang kita lanjutkan membaca syarahnya atau penjelasannya. Baik, berikut adalah syarah dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Perhatikan, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Zalika. Apa itu zalika? Ya, perhatikan. Pensyarah mengatakan, zalika ismu isyaratin. Ya. Ismu isyarah berarti kata
kata tunjuk. Lil mufrad, untuk benda yang tunggal, ya. Al mudzakkar, laki-laki, ya. Al ba'id, ini yang jauh. Al aqil, berakal. Wa ghairil aqil, tidak berakal. Jadi zalika adalah kata tunjuk, ya, untuk benda yang tunggal, laki-laki, untuk benda yang jauh jaraknya dari kita, berakal ataupun tidak berakal. Jadi perbedaan antara zalika dengan haza itu hanya satu, yaitu pada jauh. Ya, ini dia. Ya. Kalau haza untuk benda yang dekat dengan kita, kalau zalika untuk benda yang jauh. Adapun yang selainnya sama. Baik, perhatikan penulis memberi contoh untuk benda yang berakal dan yang tidak berakal, yang ditunjuk dengan zalika. Ini yang berakal dan ini yang tidak berakal. Zalika rajulun, itu adalah seorang lelaki. Zalika mudarrisun, itu adalah guru. Zalika talibun, itu adalah pelajar. Zalika najmun, itu adalah bintang. Zalika baitun, itu adalah rumah. Zalika hisanun, itu adalah kuda. Ya. Kita bisa perhatikan, ya, rajul, laki-laki dewasa. Mudarrisun, guru. Talibun, pelajar. Ketiganya adalah benda yang berakal, ya, berakal, dan bisa ditunjuk dengan zalika. Ya. Dan yang ini najmun, bintang, baitun, rumah, hisanun, kuda. Kesemua ini adalah benda yang tidak berakal, ya. Kuda, hewan, tidak berakal, ya. Jadi kesemua ini benda yang tidak berakal dan memang bisa ditunjuk dengan zalika. Ya, jadi sama dengan haza. Ya. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya pada kitab syarah ini adalah tentang man haza wa man zalika. Siapa ini dan siapa itu. Perhatikan, man haza. Pensyarah mengatakan man haza itu adalah su'alun, pertanyaan, anil qaribi al-aqili, tentang sesuatu yang dekat dan berakal. Ya. Jadi dia jaraknya dekat dan untuk benda yang berakal. Ya, contohnya man haza. Jawabannya haza mudirun. Ini adalah kepala sekolah. Contoh yang lain, man haza. Haza imamun. Ini adalah siapa ini? Ini adalah imam. Ya. Untuk zalika, perhatikan. Ya. Jadi man zalika su'alun, pertanyaan, anil ba'idi al-aqil, tentang sesuatu yang jauh dan berakal. Jadi perbedaannya hanya jarak saja. Ya. Perhatikan. Man zalika, siapa itu? Zalika mudarrisun. Ya.
itu adalah guru. Man zalika, siapa itu? Zalika talibun, itu adalah pelajar. Kemudian pembahasan selanjutnya pada kitab syarah ini adalah tentang ma haza. Apa ini? Wa ma zalika, dan apa itu? Ya. Apa itu ma haza? Ma haza adalah su'alun, pertanyaan, anil qaribi ghairil aqili. Ya. Pertanyaan tentang sesuatu yang dekat, jaraknya maksudnya, dan sesuatu yang tidak berakal. Ya. Adapun ma zalika, su'alun, pertanyaan, anil ba'idi ghairil aqil, tentang sesuatu yang jauh dan tidak berakal. Ya. Jadi tetap hanya perbedaan dari jarak saja. Perhatikan contohnya. Ma haza, apa ini? Haza hajarun, ini adalah batu. Batu tidak berakal. Ma haza, apa ini? Haza himarun, ini adalah keledai. Keledai hewan tidak berakal. Dan untuk mazalika, perhatikan contohnya. Mazalika, apa itu? Zalika labanun, itu adalah susu. Mazalika, apa itu? Zalika qittun, itu adalah kucing. Baik, sekarang kita coba membahas kesimpulannya. Ya. Perhatikan gambar tentang zalika yang bersambung dengan isim istifham. Ya, kata tanya. Perhatikan. Ma zalika, artinya apa itu? Ya. Ma telah dijelaskan bahwa dia adalah pertanyaan tentang sesuatu yang tidak berakal. Ya. Jadi jawabannya harus dengan sesuatu benda yang tidak berakal pula. Perhatikan. Ma zalika, zalika baitun, apa itu? Itu adalah rumah. Rumah tidak berakal. Kemudian zalika juga bisa bersambung dengan isim istifham atau hamzatul istifham. Ya. Hamzah untuk pertanyaan yang artinya apakah? Ya. Azalika baitun, ya, artinya apakah itu rumah? Telah kita jelaskan bahwa pertanyaan dengan hamzah istifham ini jawabannya harus dengan na'am atau la. Ya. Jika jawabannya benar, kita katakan na'am, dan jika jawabannya salah, maka kita katakan la. Perhatikan contohnya. Azalika baitun, apakah itu rumah? Na'am zalika baitun, benar itu adalah rumah. Azalika baitun, apakah itu rumah? La, hadza masjidun, tidak, ini adalah masjid. Baik, di sini ada sedikit pembahasan, ya. Perhatikan. Pertanyaan dengan zalika, tapi kok jawabannya dengan haza? Boleh seperti itu? Boleh, ya. Boleh. Contoh keadaannya, misalnya saya ditanya oleh seseorang, ya, tentang sebuah benda yang ada di dekat saya, ya, tapi orang itu jauh dari benda yang ditanyakan. Misalnya buku, ya. Dia bertanya, azalika kitabun, apakah itu buku? Maksudnya buku yang ada di dekat saya. Maka saya bisa katakan,
Na'am, haza kitabun. Ya, saya katakan haza karena dekat dari saya. Ya, jadi tidak harus jawabannya dengan zalika. Tapi melihat kondisinya, ya, melihat keadaannya. Kalau bendanya dekat dari kita, kita katakan haza. Tapi kalau bendanya juga jauh dari kita, maka kita katakan zalika. Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang tentang isim istifham man, ya, man. Ya. Telah kami jelaskan juga bahwa man itu adalah pertanyaan untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang berakal. Ya. Perhatikan, man zalika, siapa itu? Ya, ini artinya. Contohnya perhatikan, man zalika, siapa itu? Zalika rojulun, itu adalah seorang lelaki. Seorang lelaki berakal, manusia. Maka itu jawaban untuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya man. Ya. Baik, di sini kita bisa melihat perbedaan antara haza dan zalika. Ya, perhatikan perbedaan antara haza dan zalika. Kita baca haza ismu isyaratin lil mufrad al muzakkar al qarib al aqil wa ghairil akil. Ya, haza adalah kata tunjuk untuk benda yang mufrad, muzakkar, dekat, berakal dan tidak berakal. Dan kita baca tentang zalika. Zalika ismu isyaratin lil mufrad al muzakkar al aqil wa ghairil akil. Zalika adalah kata tunjuk untuk benda yang mufrad, muzakkar, jauh, berakal dan tidak berakal. Ya. Jadi perbedaannya hanya pada jarak saja, dekat dan jauh. Selainnya tidak ada. Hadza bisa bersambung dengan isim istifham, begitu juga zalika. Ya. Jadi tidak ada perbedaan yang paling mendasar kecuali hanya pada jaraknya saja. Ya. Demikian pembahasan kita pada pelajaran yang kedua ini.